kita masuk di dalam akses file. Nah, Node.js mengizinkan kita untuk mengakses file dan direktori yang terdapat di dalam sistem operasi dengan menyediakan fungsi modul fs. Nah, untuk menggunakan kelas-kelas maupun fungsi-fungsi yang terdapat di dalam modul fs, kita perlu mengimpor modul tersebut terlebih dahulu menggunakan kode var fs sama dengan require dalam kurung fs, seperti yang ditampilkan pada layar. Nah, menulis data ke dalam file, modul fs menyediakan fungsi write file dan write file scenes. Untuk menulis data ke dalam file, fungsi write file menggunakan metode non-blocking IO, sedangkan write file scene menggunakan metode blocking IO. Nah, contoh penggunaan fungsi write file dapat dilihat pada kode berikut ini. Oke, baik, kita lanjut. Di sini kita save, Ctrl S, lalu kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Hasil di layar menunjukkan bahwa proses pembuatan file data.txt berhasil dilakukan. Nah, jika sebelumnya file dengan nama tersebut sudah ada di dalam direktori aktif, maka isi file lama akan ditimpa isi file tersebut. Adalah seperti yang bisa dilihat di layar yang ini, teman-teman. Seperti pada tampilan. Nah, jika Anda ingin menggunakan metode blocking IO, kodenya dapat ditulis seperti berikut. Nah, di sini sebelumnya gue sudah membuat ya, teman-teman. Seperti pada tampilan nih, script. Kita save, lalu kita coba jalankan. Enter. Nah, hasilnya dapat dilihat di layar. Selain menggunakan dua fungsi layar, proses penulisan data ke dalam file juga dapat dilakukan menggunakan objek writeStream. Nah, mula-mula objek writeStream perlu dibuat menggunakan fungsi createWriteStream. Setelah itu, proses penulisan data ke dalam file dilakukan dengan memanggil metode write dari objek tersebut. Oke, kita perhatikan script berikut ini. Nah, untuk menambah data ke dalam file yang sudah ada tanpa menimpa isinya, gunakan fungsi open file. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan fungsi tersebut. Jadi bukan open file ya, fungsi open file, teman-teman. Salah sebut tadi. Oke, berikut kita akan mempelajari bagaimana cara membaca data dari dalam file. Untuk membaca data dari dalam file, kita dapat menggunakan fungsi readFile atau readFileSync. Fungsi readFile akan membaca data secara asinkron menggunakan metode non-blocking IO, sedangkan readFileSync akan membaca data menggunakan metode blocking IO. Contoh kode berikut ini menunjukkan penggunaan fungsi readFile. Kita perhatikan di layar. Nah,
Jika ingin menggunakan fungsi read file scene, kodenya perlu diubah menjadi seperti berikut. Data di dalam file juga dapat dibaca menggunakan objek readStream. Untuk proses baca data objek readStream, perlu dibuat menggunakan fungsi create_readStream. Setelah itu, kita perlu menangkap data yang dibaca dengan cara mendefinisikan fungsi callback untuk inflate data pada objek tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan cara membaca data dari file melalui objek stream. Perhatikan contoh program di layar. Akan muncul seperti pada tampilan. Menyalin file. Nah, teman-teman, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyalin file di dalam Node.js. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode type dari objek fs.readNet. Nah, perhatikan contoh program berikut ini. Nah, sudah muncul data baru nih teman-teman. Di mana kode di layar akan menjalin file data.txt ke data baru bernama databaru.txt di dalam direktori aktif yang ini teman-teman. Nah, cara lain yang dapat digunakan untuk menyalin file adalah dengan mengeksekusi perintah dari sistem operasi secara langsung menggunakan fungsi except yang terdapat di dalam modul child process. Perhatikan program di layar. Nah, di sini jika Anda bekerja di lingkungan Windows, maka perintah perlu diubah menjadi seperti berikut. Oke, berikut adalah kita belajar bagaimana cara memindahkan file. Nah, sebelumnya kita membuat dulu sebuah folder baru, teman-teman. Kita klik di sini. Di dalam folder aktif ya, kita klik di situ yang tadi ini. Di sini, teman-teman. Kita kasih nama new d. Bentar. Setelah itu, bagian luar ini terdapat sebuah file yaitu move file. Bagian luar ini, teman-teman. Kita buat sebuah file bernama move file. Move file. Di bagian luar ya, teman-teman. Nah, kode di layar akan memindahkan file databaru.txt di dalam direktori aktif ke subdirektori newdir yang terdapat di dalam folder aktif. Nah, kita lihat di sini, file data.txt tidak ada lagi, teman-teman. Sudah berpindah ke newdir. Sudah berpindah ke sini dan rename, ganti nama dengan nama databaru.txt. Oke, selain menggunakan cara di layar, kita juga dapat menggunakan child process.exit untuk memindahkan file. Contoh penggunaannya dapat dilihat pada layar.
var child proses keluar fs data baru .txt kemudian data baru 2.txt lalu kita ulangi, kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan. Teman-teman, buktinya di sini. Muncul. Sekian dalam video ini, terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.